coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino double shot. Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot Dari Wings Food. Tim Jogoboyo, Polrestabes Surabaya dan unit Reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi remi di kawasan Kalibokor, Surabaya. Pelaku nekat kabur dan loncat ke sungai. Saat polisi mendatangi arena judi, sejumlah pelaku berusaha kabur, bahkan nekat menceburkan diri ke sungai. 3 pelaku judi berhasil ditangkap bersama sejumlah barang bukti dan uang senilai Rp300.000. Kini pelaku jalani pemeriksaan di Mapolsek Gubeng, Surabaya. Kita kerjasama dengan Jogoboyo, kita ada informasi adanya 303 di daerah Kalibokor. Selanjutnya Jogoboyo merapat ke sana bersama personal kita. Kemudian terjadi penangkapan. Di situ ada beberapa pelaku yang jatuh menyeburkan diri ke sungai. Setelah itu kita amankan, kita bawa ke Mapolsek Gubeng untuk diproses lebih lanjut. Dari pengakuan mereka mungkin ada 2-3 kali melakukan perjudian di wilayah Kalibokor. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY menangkap 5 pemain judi online. Tersangka kerap berganti akun meraup untung lebih besar. 5 tersangka pemain judol ditangkap di salah satu rumah di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pelaku memanfaatkan kelemahan situs judi online dengan cara kerap berganti akun dan mendapatkan peluang menang lebih besar hingga puluhan juta rupiah. Perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs tempat judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Soal penangkapan pelaku judi online di Yogyakarta yang mengelabui bandar mengakali sistem, kita akan bahas bersama dengan Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik, malam. Pak, ini kan menjadi pertanyaan publik karena pelaku yang ditangkap ini diduga mengakali sistem promosi situs judi online. Keuntungannya besar. Ini yang dipertanyakan siapa pelapornya, apakah bandarnya yang merasa dirugikan atau siapa yang Kompolnas dapat nih, Pak Yusuf? Iya, kita monitor di medsos lagi rame ini ya. Agak janggal nih narasinya kok soal mengakali sistem ya. Situsnya sendiri ini ditindak atau tidak itu. Jadi ini agak-agak janggal. Tentu kami sedang mempersiapkan permintaan klarifikasi secara resmi untuk sementara informasi yang secara jelas Kompolnas sendiri secara informal belum mendapatkan. Hanya memang apabila kita baca di pemberitaan 5 tersangka. Nah, yang pasti kalau 5 tersangka ini deliknya 303, terus Undang-Undang ITE pasal 27 terkait dengan transmisi yang konten yang mengandung judi, ya itu kan tetap penjudi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan situsnya? Nah, situsnya ini bagaimana? Situsnya apakah tidak tertangkap atau bagaimana? Yang pasti ya kalau narasinya soal mengalahkan, diduga mengalahkan bandar ya itu janggal, tidak tepat itu. Tapi kalau memang 5 tersangka ini, yang memang kalau apabila memang benar-benar sudah ditetapkan tersangka 5 orang ini, ya delik yang disangkakan, ya itu kan main judi, main judi ya penjudi, bukan soal mau menang atau mau kalah ya itu
melanggar delik itu. Jadi pemain agak bandar janggal. sama-sama itu kriminal, harus ditindak Pak Yusuf ya? Iya. Hanya yang menjadi pertanyaan mungkin kalau situs ya itu kan melalui kewenangan pemblokiran. Penyidik ketika sudah melakukan penangkapan terhadap 5 orang yang apabila benar telah ditetapkan tersangka dengan delik 303 KUHP atau sebelumnya pasal 27 Undang-Undang ITE. Namun untuk bisa menindak situsnya ya tentu dilakukan permohonan pemblokiran. Nah, setelah itu baru apabila setelah diblokir ya tentu di mana itu yang disebut bandar itu di mana. Nah, apabila di dalam negeri ya tentunya harus ditindak juga karena kan tetap penjudi, tetap berpraktek judi. Oke. Pak Yusuf, kalau dari narasi yang disampaikan artinya sebetulnya gampang dong jika bandarnya yang merasa kerugian, artinya bandar juga bisa ditangkap juga dong kalau seperti itu Pak Yusuf ya? Itu yang sangat janggal, maka kita akan mendapatkan meminta klarifikasi apakah memang benar terkait dengan narasi mengakali sistem. Terus karena mengakali sistem itu menjadi dipidana, kan bukan itu. Ketika dia masuk dan mengetahui itu situs judi online dan dia main judi di situ dan soal menang dan kalah, tentu itu sudah melanggar delik 303. Kalau itu online tentu Undang-Undang ITE itu sudah ada. Itu yang kaitannya dengan pemainnya. Nah, soal mau mengakali atau tidak kan itu urusan yang kedua. Yang pasti ada situs. Nah, jangan sampai bukan situs judi kan itu. Yang penting ada situs judi online yang di situ ada diduga bandar. Apabila ingin melakukan penindakan, situs tersebut dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran, kemudian dilakukan penindakan. Itu yang tepat. Bukan soal mengakal-ngakali sistem, itu yang tepat sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan yang Kompolnas cermati dengan pernyataan ataupun juga yang disampaikan oleh polisi, itu kan dari temuan-temuan di lapangan Pak Yusuf. Artinya ini komunikasi yang seperti apa yang disoroti oleh Kompolnas? Ya seharusnya kan modusnya aja yang dijelaskan. Main judi online, modusnya seperti apa? Modusnya 5 orang, 4-nya itu 1 sebagai bos, 4 sebagai karyawan yang mengoperasikan 4 komputer dengan membuat akun. Itu kan modus. Kan dia tetap diduga berjudi secara online, berarti ada situs judi online-nya. Nah, situs judi online ini bagaimana selanjutnya? Ini kan belum ada terlihat di dalam narasi, atau memang sudah ada proses penyidikan yang itu masih membutuhkan kewenangan lembaga lain untuk melakukan pemblokiran. Apakah seperti itu? Inilah yang akan kita minta penjelasan agar narasi penindakan terhadap judi online ini tidak miss gitu. Seolah-olah yang sekarang ramai di medsos itu kan orang ditangkap karena mengalahkan bandar judi. Seolah-olah bandar judinya itu dianggap baik. Nah, itu yang sekarang ini harus clear, harus terklarifikasi. Ini yang sedang kita siapkan permintaan ke Polda DIY, Mas Ibrahim. Tapi harus sampaikan juga tidak ke publik, karena ini publik juga mempertanyakan siapa pelapornya, apakah bandar atau bukan. Infonya belum ditangkap atau belum ketahuan Pak Yusuf bandarnya? Ya kalau itu situs judi online kan tentu harus diblokir. Harus diblokir, mekanismenya kalau memang itu sudah situs judi kan tidak bisa dibiarkan, harus diblokir. Kalau tidak diblokir berarti kan ada pelaku-pelaku lain yang akan bebas. Nah itu dari 5 orang yang sudah ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka ini kan sudah menjadi bukti petunjuk bahwa ketika disebut mengakali sistem kan berarti sudah ada situs judi online-nya, ya harus ditindak situs judi online-nya. Itu bukan persoalan narasi mengakali sistem. Enggak. Mungkin yang perlu dijelaskan ini pelaku main judi, tersangka, modusnya begini-begini, soal mengakali sistem itu lain hal lagi. Baik, terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Baik Pak.
Kita ke sorotan lain, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka kembali 122 juta rekening bank tidak aktif alias rekening dorman. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebut penanganan pembukuan rekening dorman melalui proses bertahap dan kini sudah dikembalikan ke pihak perbankan. Setelah diperiksa